Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Dikau Allah yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia mendengar dan memberlakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari atas pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah keluarga bahagia bila diikat oleh kasih Kristus yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Adalah suatu kenyataan hidup kita sebagai umat manusia di dunia ini, bahwa terjalinnya hubungan interaksi satu dengan yang lain, khususnya di dalam ruang lingkup keluarga, adalah karena ikatan hubungan kasih sayang sesama anggota keluarga itu sendiri. Akan tetapi apabila hubungan antara pribadi, antara keluarga, yang bukan karena didasarkan pada ikatan garis keturunan, maka ikatan yang dapat menyatukan kita adalah faktor kemanusiaan belaka. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat atau umat Kristen yang ada di Kolose ini, khususnya di kitab Kolose pasal 3, adalah tentang respons yang benar dalam menjalani kehidupan sebagai umat Kristen, di mana di dalam jemaat atau umat Kristen Kolose ini yang berasal dari berbagai keluarga atau suku bangsa dan bahasa, serta tradisi, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda, seperti halnya kita juga pada masa sekarang ini dan di sini, yang sudah mengaku diri sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus. Dari nas renungan harian firman Tuhan ini, mau mengingatkan sekaligus menyegarkan kembali diri kita masing-masing. Karakter atau sifat umat manusia yang sudah terbentuk di dalam diri manusia lama, yang adalah dosa di hadapan Sang Pencipta, yang lebih mengutamakan adanya suatu ikatan yang berdasarkan pada kemauan dan pemuasan keinginan daging saja. Galatia 5 ayat 19-21. Oleh sebab itu, Tuhan Allah Pencipta dan Pemelihara kita di dalam diri Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus ini mengajak kita untuk memahami bahwa setiap individu atau pribadi atau keluarga yang sudah mengaku diri beriman percaya kepada Kristus ini sudah selayaknya memiliki karakter atau sifat Kristus. Berdasarkan pada kasih-Nya yang begitu besar atas seluruh umat manusia, yaitu dengan kasih agape itu, Dia rela turun dari tempat yang maha tinggi ke tempat yang maha rendah, yaitu maut, tempat kematian kekal itu. Dan oleh kebangkitannya itulah, sesungguhnya Dia telah membangkitkan kita dari kuasa maut atau kematian kekal. Karakter atau sifat kasih agape itulah yang merupakan karakter atau sifat kasih Kristus yang telah dicontoh teladankannya kepada kita di dalam seluruh aspek dari pelayanannya di dunia ini. Apabila kita masih pertanyakan, bagaimanakah cara kita agar kita dapat menerapkan karakter atau sifat Kristus tersebut? Maka jawabannya adalah bisa dan dapat kita temukan di dalam ayat renungan kita hari ini. Hanya dengan cara mengenakan ikatan kasih, tepatnya ikatan kasih Tuhan kita Yesus Kristus saja. Cara mengenakan ikatan kasih-Nya itu adalah bahwa bagaimanapun juga keberadaan kita, setiap individu atau pribadi kita ini merupakan anggota suatu rumah tangga atau keluarga, kemudian sebagai suatu keluarga dengan keluarga lainnya merupakan anggota institusi atau lembaga gereja di dunia ini, di mana kita sedang ada dan berada di dalamnya sekarang, kini dan di sini. Oleh sebab itu, mari janganlah pertama-tama kita memfokuskan atau memusatkan atau mendasarkan pada ikatan hubungan karena satu keturunan darah atau satu etnis atau satu suku, satu marga, satu kasta,
atau satu profesi pekerjaan dan yang serba satu lainnya lagi itu. Akan tetapi mari kita sadari betul bahwa sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, maka pandangan kita harus kita fokuskan dan pusatkan kembali hanya kepada ikatan kasih Kristus itu saja. Sebab dengan kasih-Nya itulah yang telah sedang dan akan terus mengikat dan mempersatukan kita semuanya sebagai tubuh Kristus yang kelihatan di muka bumi ini. Oleh karena itu, mari kita belajar terus agar bisa dan dapat untuk mencontoh dan meneladani kasih Tuhan Yesus Kristus tentang bagaimana Dia bersikap, bertingkah laku, dan melakukan perbuatan kasih-Nya terhadap kita, meskipun kita adalah manusia berdosa yang tidak layak untuk dikasihinya. Ingatlah bahwa pada waktu kita mau meniru atau meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita pasti dimampukan untuk berbelas kasihan karena Dia sudah terlebih dahulu berbelas kasihan kepada kita. Kita akan dimampukan untuk bersabar karena Kristus sudah lebih dahulu bersikap sabar kepada kita. Kita dimampukan untuk mengampuni karena Kristus sudah terlebih dahulu mengampuni kita, yang sesungguhnya diri kita ini sangat jahat di hadapannya. Mari kita sungguh-sungguh mengenakan ikatan kasih Kristus yang pasti mempersatukan kita di dalam melaksanakan 3 tugas panggilan kita sebagai gerejanya, yaitu bersekutu dalam ikatan kasih-Nya, bersaksi oleh ikatan kasih-Nya yang hanya menyaksikan atau memberitakan kepada orang lain yang belum percaya kepadanya, dan melayani dalam ikatan kasih Kristus saja melalui kehidupan rumah tangga, keluarga, lembaga gerejanya di mana kita bergereja, dan melalui peran kita sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara ini. Amin. Mari kembali kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberikan penyegaran kembali tentang ingatan iman percaya kami kepadamu, bahwa kami harus hidup dalam ikatan kasih Tuhan Yesus Kristus yang agape itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doakan juga mereka yang dalam kondisi sakit apapun juga yang dideritanya saat ini, terlebih karena pandemi COVID-19 ini. Campur tangan Tuhan melalui sarana para medis, dokter, obat yang dipakai, kiranya boleh memberi mujizat kesembuhan-Mu itu berlaku dalam diri mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.